Setiap kali kita membaca sabda Tuhan, meskipun kita sadar itu sabda Tuhan ya, kadangkala sabda-sabda Tuhan itu kan tidak mudah kita terima, tidak mudah kita baca. Betul nggak? Apalagi kalau prodiakon itu, yang paling susah sebetulnya menurut mereka memberi homili. Kalau membagi komuni bisa, mendoakan jenazah di kuburan atau sarian bisa. Tapi kalau sudah memberikan renungan, kadang kepoyoh-poyoh gitu. Itu yang membuat prodiakon seringkali menolak. Percayalah bahwa sabda Tuhan itu meskipun tidak mudah kita tangkap, tetapi kalau terus-menerus kita baca berulang-ulang dari waktu ke waktu, itu juga akan mendapatkan penjelasan dalam waktu yang selanjutnya. Ada banyak sabda yang Tuhan berikan, dan kita ditantang untuk mengerti dengan hati kita, melihat dengan hati kita, membaca dengan hati kita. Dengan begitu kehadiran Tuhan akan sungguh menjadi sumber hidup, sebagaimana yang diwatakan dalam bacaan pertama tadi, yakni Allah sendiri yang menjadi sumber hidup. Kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, pagi hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini dan juga di rumah masing-masing untuk mengaturkan syukur kepada Tuhan yang masih menganugerahkan hidup baru, menganugerahkan kesempatan lagi untuk tumbuh dan berkembang seturut dengan sabda-sabdanya. Intensi Ekaristi ini untuk Bapak Yohanes Bambang Sudiarto yang ulang tahun ke-66. Semoga Tuhan berkenan memberikan berkat jasmani dan rohani bagi hidupnya di hari-hari mendatang. Kita juga berdoa bagi siapapun yang membutuhkan doa-doa kita, semuanya kita satukan dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kita hening sejenak. Kita akui dosa dan kesalahan kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, bukalah mata hati kami agar dapat menyaksikan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan memahami perumpamaan tentang kehadiran-Mu itu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepadaku, pergilah dan beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah sabda Tuhan, aku teringat akan kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu itu, engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya bersalah dan tertimpa malapetaka. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur, agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kalian cemarkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Para ahli hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal,
mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Terperanjatlah akan hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab umatku berbuat kejahatan ganda. Mereka meninggalkan daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Haleluya, haleluya. Kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku sembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi bertekah dalam. Yesus tadi bersabda bagi murid-muridnya begini, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang lain tidak. Kata ini ditujukan bagi murid-muridnya, kelompok khusus itu, karena terhadap orang lain di luar kelompok mereka, Yesus menjelaskan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Sementara itu, para murid nantinya akan diberi pewartaan dengan gamblang dan jelas. Mengapa itu bisa terjadi? Dan mengapa Yesus tadi mengatakan kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan surga? Kurnia itu pemberian cuma-cuma. Kurnia itu rahmat yang Tuhan berikan seturut kemurahan hati Allah. Maka misteri kerajaan Allah yang diberikan
bagi para murid waktu itu, bolehlah kita turut ambil bagian bersyukur. Nah, murid-murid itu sepertinya juga dari tahun ke tahun terus ada, dari zaman ke zaman terus tumbuh. Siapa itu? Saya sekurang-kurangnya, dan tentu Anda semua. Dalam hal apa? Kita semua yang hadir di sini pantaslah bersyukur karena misteri kerajaan Allah itu senyatanya kita mampu menangkapnya meskipun dengan keterbatasan kita. Mereka, kelompok yang di luar kelompok khusus ini, orang-orang Yahudi tentunya, mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar. Artinya bahwa ada pewartaan tentang Yesus di situ, tentang Nabi di situ, tentang Allah yang hadir dalam diri Yesus di situ, tetapi mereka tetap menutup mata, menutup telinga. Mereka juga melihat Yesus secara fisik, bisa dilihat dengan mata, bisa diraba. Meskipun melihat tetapi mereka tidak menangkap. Artinya ya tetap tidak percaya, bebal hati. Hati tertutup, telinga tertutup. Nah, para murid kan tidak. Dan Anda semua termasuk saya kan tidak. Meskipun Yesus tidak lagi secara fisik hadir, tetapi dengan keterbatasan iman, kita terus-menerus mencoba melihat dengan iman kita, menangkap dengan hati kita. Nah, itulah yang layak kita syukuri. Contoh konkret yang seringkali kita masih bergumul. Kehadiran Tuhan kan kita dapatkan melalui sabda-sabdanya kan. Liturgi Ekaristi ini, perayaan Ekaristi ini misalnya. Dua hal yang selalu diajarkan oleh gereja. Yesus hadir dalam sabda-sabdanya, dan Yesus hadir juga dalam komunio suci secara nyata. Nah, apa yang diajarkan oleh gereja, yang diyakini juga oleh gereja, kadangkala kita merasa belum puas atau kita masih terbatas. Itulah yang terus-menerus kita perjuangkan sambil bersyukur. Misteri itu, rahasia itu Tuhan berikan untuk kita, yang penuh keterbatasan untuk melihat dan untuk menangkap. Contoh lain misalnya, setiap kali kita membaca sabda Tuhan, meskipun kita sadar itu sabda Tuhan ya, kadangkala sabda-sabda Tuhan itu kan tidak mudah kita cerna, tidak mudah kita baca. Betul nggak? Apalagi kalau prodiakon itu yang paling susah sebetulnya menurut mereka memberi homili. Kalau membagi komuni bisa, mendoakan jenazah di kuburan atau sarian bisa. Tapi kalau sudah memberikan renungan, kadang kepoyoh-poyoh. Itu yang membuat prodiakon seringkali menolak. Percayalah bahwa sabda Tuhan itu meskipun tidak mudah kita tangkap, tetapi kalau terus-menerus kita baca berulang-ulang dari waktu ke waktu, itu juga akan mendapatkan penjelasan dalam waktu yang selanjutnya. Ada banyak sabda yang Tuhan berikan, dan kita ditantang untuk mengerti dengan hati kita, melihat dengan hati kita, membaca dengan hati kita. Dengan begitu kehadiran Tuhan akan sungguh menjadi sumber hidup, sebagaimana yang diwatakan dalam bacaan pertama tadi, yakni Allah sendiri yang menjadi sumber hidup. Kita hening sejenak. Dimuliakan Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Agunglah misteri iman kita. Kamu diberi kuasa mengetahui misteri kerajaan surga, orang lain tidak. Karena barang siapa sudah punya akan diberi lagi, tetapi yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil lagi. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersyukur karena telah menerima sabda Yesus saudara kami. Semoga kami dapat menyerupai Dia, dan dengan demikian kerajaan-Mu semakin berkembang di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terima kasih atas kebersamaan kita dalam pelayanan dan juga perjamuan. Sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara dalam pekerjaan, pelayanan, dan juga aktivitas sepanjang hari ini, dan siapa saja yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai.